kerja. Perbedaan antara kelompok dan tim kerja. Kelompok kerja berfungsi untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota dalam area tanggung jawabnya. Kontribusi individu dari setiap anggota disatukan menjadi kinerja kelompok. Tidak ada sinergi positif dalam kelompok kerja, sehingga kinerja keseluruhan tidak dapat lebih besar daripada jumlah input individu. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui upaya terkoordinasi yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu. Dalam kelompok dan tim kerja, anggota diminta untuk menghasilkan gagasan, mengumpulkan sumber daya, atau mengkoordinasikan logistik seperti jadwal kerja. Tipe tim. Pertama, tim pemecahan permasalahan. Di masa yang lalu, tim biasanya terdiri atas 5 hingga 12 karyawan per departemen yang sama, yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Kedua, tim kerja yang dikelola sendiri. Organisasi tertentu membentuk tim yang bertanggung jawab untuk memecahkan permasalahan dan menerapkan solusi, serta mengelola tim kerja yang terdiri dari sekitar 10 hingga 15 karyawan. Tim ini biasanya bertanggung jawab atas tugas-tugas yang saling terkait dan membutuhkan kerjasama yang intensif. Ketiga, tim fungsional silang. Starbucks membentuk tim fungsional silang dengan anggota dari berbagai divisi perusahaan seperti produksi, humas global, komunikasi global, dan pemasaran DIS. Untuk mengembangkan merek via kopi instan, tim ini menghasilkan produk yang terintegrasi secara efektif dalam biaya produksi, distribusi, dan pemasaran. Contoh ini menunjukkan bagaimana tim fungsional silang terdiri dari karyawan dari area kerja yang berbeda, namun bekerja pada tugas yang sama. Keempat, tim virtual. Tim virtual tersebar menggunakan teknologi komputer untuk mempersatukan secara fisik para anggota yang tersebar dan mencapai tujuan umum. Mereka berkolaborasi secara online dengan menggunakan link komunikasi seperti jaringan area luas, video konferensi, atau email. Terakhir, sistem multi-tim. Saat tugas menjadi lebih rumit, tim menjadi lebih besar dan membutuhkan koordinasi yang lebih tinggi. Untuk mengatasi hal ini, organisasi menggunakan sistem multi-tim, yaitu 2 atau lebih tim yang saling bergantung dan berbagi tujuan atasan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak. 4 faktor kontekstual yang secara signifikan sangat terkait dengan kinerja tim adalah sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang efektif, iklim kepercayaan, serta evaluasi, serta kinerja, dan sistem pemberian imbalan. Pertama, sumber daya yang memadai. Tim tergantung pada sumber daya dari luar untuk dapat bekerja efektif dan mencapai tujuan. Sehingga dukungan organisasi terhadap tim merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan kinerja tim. Kelangkaan sumber daya dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan tim dalam menjalankan pekerjaan mereka. Kedua, kepemimpinan dan struktur. Untuk membuat sebuah tim dapat berfungsi dengan baik, dibutuhkan kesepakatan mengenai tugas yang harus dilakukan, serta bagaimana tugas tersebut akan dibagi di antara anggota tim. Kesepakatan ini memerlukan kepemimpinan dan struktur yang baik, baik dari manajemen maupun dari anggota tim itu sendiri. Ketiga, iklim kepercayaan. Para anggota tim yang efektif saling mempercayai satu sama lain. Mereka juga memperlihatkan kepercayaan kepada para pemimpin mereka. Kepercayaan antar anggota tim memfasilitasi kerjasama, menurunkan kebutuhan untuk memonitor perilaku satu sama lain, dan mengikat para anggota di sekeliling keyakinan bahwa orang lain dalam tim tidak akan mengambil keuntungan dari mereka. Para anggota tim lebih cenderung untuk mengambil risiko dan mengungkapkan kelemahan ketika mereka meyakini bahwa mereka dapat mempercayai orang lain dalam tim mereka. Dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja dan pemberian imbalan. Manajemen harus memodifikasi sistem evaluasi dan pemberian imbalan yang biasanya berorientasi pada kinerja individu agar mencerminkan kinerja tim. Hal ini penting karena evaluasi kinerja dan pemberian insentif yang terlalu fokus pada individu dapat mengganggu perkembangan tim yang memiliki kinerja tinggi. Sistem evaluasi
dan insentif yang baru harus menjadi sistem hibrid yang memberikan pengakuan pada kontribusi individu yang luar biasa dan memberikan insentif kepada seluruh kelompok atas hasil yang positif. Selanjutnya adalah komposisi tim. Kategori komposisi tim meliputi variabel-variabel yang terkait dengan bagaimana seharusnya tim menempatkan para staf, kemampuan dan kepribadian dari para anggota tim, alokasi peran, ukuran tim, dan keinginan para anggota atas kerja tim. Yang pertama, kemampuan dari para anggota. Kinerja tim bergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu. Namun pemimpin yang kurang cerdas dapat mengurangi kinerja tim yang memiliki kemampuan tinggi. Yang kedua, kepribadian para anggota. Dalam model kepribadian 5 besar BHV Personality, beberapa dimensi diidentifikasi yang relevan bagi efektivitas tim, yaitu ketelitian, keterbukaan terhadap pengalaman, dan keramahan. Ketiga, alokasi aturan. Tim yang efektif memiliki anggota dengan keterampilan dan pengalaman yang berbeda-beda dan memenuhi semua peran yang diperlukan. Anggota yang lebih berpengalaman dan terampil dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada tugas yang kompleks. Keempat, keragaman para anggota. Namun, meskipun keragaman dalam tim dapat memberikan manfaat dari sudut pandang yang berbeda, beberapa tinjauan meta-analisis menunjukkan bahwa keragaman demografis pada dasarnya tidak berhubungan dengan kinerja tim secara keseluruhan. Kelima, besaran tim. Para ahli setuju bahwa tim yang kecil lebih efektif dalam meningkatkan efektivitas kelompok. Jumlah anggota tim yang ideal adalah antara 5 hingga 7 orang. Manajer sering melakukan kesalahan dengan membuat tim yang terlalu besar, padahal hanya dibutuhkan 4 hingga 5 anggota. Dan yang terakhir, pemilihan anggota. Pilihan individu dapat berdampak pada efektivitas tim dengan beberapa karyawan lebih memilih bekerja sendiri daripada bergabung dengan tim. Oleh karena itu, pemimpin harus mempertimbangkan keterampilan individu dan kemampuan mereka untuk bekerja di dalam tim saat memilih anggota tim. Selanjutnya adalah proses tim. Kategori terakhir yang terkait dengan efektivitas tim meliputi variabel proses seperti komitmen anggota pada tujuan umum, menetapkan tujuan tim secara spesifik, keberhasilan tim, level konflik yang dikelola, dan meminimalkan kemalasan sosial. Yang pertama, rencana dan tujuan umum. Tim-tim yang efektif harus dapat mengembangkan tujuan yang jelas dan strategi untuk mencapainya. Para anggota tim harus berpartisipasi dalam pembahasan, pembentukan, dan persetujuan atas tujuan tersebut agar mereka merasa memiliki tujuan tersebut secara kolektif dan individu. Yang kedua, tujuan yang spesifik. Tim yang berhasil akan memiliki tujuan kinerja yang spesifik, terukur, dan realistis yang didasarkan pada tujuan umum mereka. Tujuan-tujuan yang spesifik membantu tim mempertahankan fokus mereka pada pencapaian hasil dan mereka harus menantang tetapi dapat dicapai agar meningkatkan kinerja tim. Yang ketiga, keberhasilan tim. Tim yang efektif memiliki kepercayaan diri dan yakin bahwa mereka dapat berhasil. Keberhasilan masa lalu dapat meningkatkan keyakinan tim, memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras, memperkuat kaitan antara anggota tim, dan meningkatkan kreativitas individu mereka. Keempat, mental model tim. Tim yang efektif membagi mental model secara akurat yang terorganisasi di dalam lingkungan suatu tim yang para anggota tim tersebut bagikan. Jika para anggota tim memiliki mental model yang salah, kinerja mereka akan menurun karena tim akan mempersempit metode. Kelima, level konflik. Konflik dalam tim memiliki hubungan kompleks dengan kinerja, ketegangan, dan ketidaksepakatan mengenai konten tugas dapat memicu pembahasan dan penilaian kritis. Terlalu banyak atau sedikit konflik mengenai pelaksanaan tugas kreatif dapat menghambat kinerja. Cara menyelesaikan konflik penting untuk membedakan tim yang efektif dan tidak efektif. Dan yang terakhir adalah kemalasan sosial. Individu cenderung malas sosial ketika kontribusinya tidak teridentifikasi. Tim yang efektif dapat mencegah hal ini dengan menetapkan tanggung jawab individu pimpinan bersama-sama terhadap tujuan tim karena tidak bisa bekerja sama. Menteri Badan Usaha milik Negara BUMN Rini Sumarno
mengatakan persoalan kepemimpinan menjadi latar belakang pencopotan Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang. Di hadapan wartawan, Rini mengatakan dua pimpinan Pertamina itu tidak mampu bekerja sama dengan baik. Tidak ada teamwork, padahal semua bisa tercapai dengan adanya teamwork, kata Rini Sumarno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 3 Februari. Sebagai gantinya, Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan, Pertamina, Yani Andayani ditunjuk sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina. Menurut Komisaris Utama Pertamina, Tandi Abeng, tugas Direktur Utama sementara Pertamina diserahkan kepada Yani Andayani, kelahiran tahun 1965, yang berkarir di Pertamina sejak tahun 1991. Selain itu, lanjutnya, pemegang saham memutuskan menghapus jabatan Wakil Direktur Utama karena dianggap sumber masalah kepemimpinan di Pertamina. Barangkali nomenklatur ini bagian dari kondisi yang menyebabkan tidak terjadinya kerjasama yang bagus, kata Tanri. Sebelumnya, melalui rapat umum pemegang saham ROPS Pertamina, Kementerian BUMN memutuskan untuk mencopot kedua pimpinan Pertamina, yaitu Direktur Utama Dwi Sucipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang. Mulai hari ini, keduanya diberhentikan sesuai surat keputusan Menteri BUMN, ujar Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa lain Kementerian BUMN. Gatot Trihargo dalam jumpa pers Jumat 3 Februari pagi, dikatakan pencopotan keduanya untuk penyegaran di dalam kepemimpinan Pertamina. Kepada wartawan, Dwi Sucipto maupun Ahmad Bambang belum mau berkomentar keputusan tersebut. Sejumlah laporan media menyebutkan perombakan pimpinan perusahaan minyak dan gas negara itu sebelumnya dilakukan pada Oktober tahun lalu. Ketika itu, ROPS menambah direksi dari 7 menjadi 9 orang, serta jabatan Wakil Direktur Utama dimunculkan kembali dan diduduki oleh Ahmad Bambang, yang sebelumnya dipercaya menjadi Direktur Pemasaran.